Enak ibadah hajiku Pak. Ya, mungkin ada lagunya mana dia. Dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji semuanya. Cuma ada yang menjawab, ada yang tidak. Maka tadi saya katakan golongan ada yang menjawab dan ada yang tidak menjawab. Wa adzim innasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatika min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'ahum wa yadhkuru ismallah. Wa adzin, dan serulah, ajakan, panggilan, wahai wong desa Persil, dipanggil kabeh. Wahai manusia yang ada di Persil, wa adzim finnasi, dipanggil manusia bil haji untuk mengerjakan ibadah haji. Ya tuka, maka mereka akan datang kepadamu. Rijalan, ada yang jalan kaki, ya. Wa ala kulli dhamirin, dan ada yang mengendari onta yang kurus. Beli apa kena gemuk? Mengkole fajin amik, dari berbagai macam penjuru. Tujuannya apa? Dua. Liyashhadu manafi'alahum, untuk menyaksikan manfaat bagi mereka, dan wayal kurus Allah, ingat kepada Allah. Dua tujuannya. Apa maksud ayat ini? Semuanya dipanggil, tidak terkecuali. Cuma panggilan itu ada tiga. Ada yang pertama itu dipanggil oleh Allah, semuanya dipanggil oleh Allah. Ada yang melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang melalui malaikat, dan ada juga yang melalui setan. Wakajigan apa sih dipanggil setan? Ada sembarangan. Apa aja wakajigan dipanggil setan ini? Kalau orang melaksanakan ibadah haji dipanggil oleh Nabi Ibrahim, maka dia akan menjadi haji yang mabrur. Yang tadi wijile asam, arane plungsu, arane tilu. Apa? Tilung. Ya, arane tilung dulu si calung, arane tilung. Ya, tilung. Ini dipanggil semuanya. Cuma ketika orang itu dipanggil, ada yang jawab, ada yang tidak jawab. Wong wadon ning gore ibadah haji ya meneng bae. Bakal meneng bae berarti ora ana respon. Wa adzim finnasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatika min kulli fajjin amik. Wa adzim finnasi, Nabi Ibrahim nyuruh, wong wadon sing dodok kae di kulit. Sing ana sing lagi ngantuk, sing kukure ayu. Sing borane pada medok seragam nganggo kudung ega. Karena harapan ngaji Pak, seragam, wes pada dodol, dipanggil semuanya. Ketika itu ada yang menjawab dan ada yang tidak menjawab. Kalau yang tidak menjawab diam saja. Tetapi ketika dipanggil, perempuan haji ya, orang-orang Persil haji, ada yang menjawab. Apa jawaban ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawabannya apa Pak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, wa adzim finnasi. Ibadah haji, jawabannya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dijawab. Jadi kalau dipanggil orang itu dijawab. Cuma jawabannya haji itu beda kalau jawabannya pula. Wong Cirebon non. Ano apa isun lo dipanggil sampean. Ya siroe dipanggil meneng bae lho. Dipanggil sampai rosa maneh. Wong Persil. Wong Persil. Nun. Lagi apa? Lagi dodok. Lagi dodok isine lo, lagi apa dodok, lagi rombongan pengajian lo. Dipanggil semuanya Pak. Tetapi ketika orang itu dipanggil, ada yang jawab labbaik Allahumma labbaik, ada yang diam saja. Jadi ketika dipanggil, apa jawabannya supaya kita ibadah haji? Jawabannya apa? Labbaik. Labbaik. Apa labbaik itu? Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu sampai 3 kali.
Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi. Terus menerus. Maka ketika orang yang melaksanakan ibadah haji yang dibaca ya labbaik. Cuma karena ilah wong Jawa beli bisa labbaik mulebeh. Lebek. Suwe-suwe nih manjing nih perkampungan jadi lebek. Ngerti lebek, Pak? Lebek ngerti lebek? Mudin kalau keserah artinya lebek. Sok nih sejarah sudah Gunung Jati gak ada kumpul. Karena apa lebek ku ya dipanggil dari bapak badai lebek. Teka artinya lebek. Pasalnya mantan Nah, lebek. artinya labek. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilannya. Ketika orang itu adalah dipanggil oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, ada dua cara ketika memenuhi panggilannya. Satu, rijalan jalan kaki. Yang kedua, naik kendaraan. Mari kita analisa di dalam ayat ini. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Jalan kaki itu seberapa santernya dan seberapa kerasnya jalan kaki. Coba Bapak mau ke Kuningan, jalan kaki berapa jam dari sini? Tidak. Sejam, beli ngandel gitu mah. Coba baik loh. Pirang jam? Sejam. Rong jam, beli ngandel. 10 jam. Rong jam ngoten bakal melalui santer. Hari melayunan. Kasih yang udah ngalami. Ngopi di situ sedina. Melayunya pelangah, plong. Melayunya brot ya sejen. Oh, ini sering mampir. Bangkana, warung mampir. Oh mampir dingin, ngopi, makan, manis. Ya sampai ke Kuningan, sampai sore, bisa jadi 10 jam. Mampir sih Pak. Yang lama tuh. Jalan kaki, berarti 10 jam. Ada juga, kalau kita sampai ke Jakarta berapa kalau jalan kaki? Nah, pirang tahun kunko jaraknya. Bulan. Jalan kaki. Numpak sepeda 7 bulan. Langsung kayaknya tekal Mekah jalan kaki ku pirang tahun Pak. 7 bulan, Pak. Jalan kaki. Jalan kaki itu kalau misalnya kita mau berangkat sampai 10, maka mungkin juga ketika orang itu daftar haji tahun 2000 pinten Pak Haji Jajang? Buruh ya. 2011 ya. 2012 sampai sekarang tahun berapa? Berapa tahun? Ya aku jalan kaki. No, ngerti beli. Jalan kaki kan suwe. Bahasa Inggris udah. Yang buktinya kalau wa'ala kulit domirin dan ketika berada itu dengan mengendarai untanya yang itu. Kalau orang yang ada di sana yang tidak berarti harus lama. Tinggal daftar saja di sana di pemerintahan di sana. Langsung. Wa'ala kulit domirin langsung berangkat. Lah, ini saya tidak berarti menafsirkan bahwa jalan kaki seperti itu, tidak. Ini hanya memberikan sebuah ilustrasi saja. Punten, gua kata anak sing takon gua. Wah, kok suwe-suwe. Apa aja contohnya makin ulama lagi ngaji, makonon kok. Ya bokatan anak sing protes kapaya Pak punten bae. Ora apa-apa. Nah, yang kedua, jalan kaki ini berapa tahun kita daftar? Makanya di sini ada doa yang Bapak panjatkan. Bapak sering doa. Apa yang Bapak panjatkan kalau doa? Robana atina. Oh, cuma doa biasa, satu jagat. Doa yang selalu kita panjatkan anak papat kor Pak. Sejen jaluk dawa umure anak sing doa pendek umure anak. Anak boleh. Bokatan gose kita kinjal pendek umure. Anak boleh. Anak, Pak. Bokatan bungis dua mandungan yang pendek umure. Hari bolak-balik Nah, rumah kor. sakit ya. Bolak-balik rumah sakit jaluknya cepet. Hah? Bolak-balik rumah sakit. Ya hari kan bakal di rumah sakit najur jadian. Gimana kau untuk kaki? Rata-ratanya doaku terpakat Pak. Tawil umurona, ya Allah Gusti jauh diparingi umur ingkang panjang, benar? Benar. Wasahi asadana, ya Allah Rabbi Gusti jauh diparingi sehat awake ana sing tong jaluk diparingi lar awake. Laka. Hah? Laka. Wakat wong persil mah Gusti kita pinjol larabe bertahun-tahun anak.
Wong sing lara bega pengen waras ora. Tawil umurana loro sahih asadana. Nomor kaping 3 wawasi arzaqona diparingi rezekine sing akeh. Nomor 4 wakina ada benar diparingi husnul khotimah. So tawil umurona diparingi umur dawa rezekine akeh, umur dawa rezekine akeh, awake waras, matine mending surga pergen. Oke. Bang aku nang pengantin anyar. Bang sing barangnya berkas mah telung es. Masih apa wong kagak telung es apalaken ko? Seje waras, 2 beras, bos saya akas. Enggak. Bagian S2 loro sugi gapa berase akeh. Awake waras, ari bocah akas memang wadon gak ngamuk baik kan galah. Di ngandel. Bareng mau kau bangkari mau kasih arane ngamuk baik. Aduh punten kenggit Haji Jajang. Punten. Ngamuk bae kok ten. Engkau bangkau wis tekangana bangku wis pragat. Halo. Guru kamar. Musyawarah karo batur sekamarku. Ya Bu ya. Awas itu nih. Musyawarah, Pak mau kemana sholat hari ini? Sholat subuhnya mau kemana? Saya mau di rumah saja. Ciri kun kebu. Awas. Bangka nih ngomong ciri berarti sampean Pak Haji Jajang karo Ibu Susi mangkat Masjidil Haram ibadah. Ngalai. Soalnya kini bocah wis akas. Apa maning Angger beong kita mah temenan ngrongok nikah. Bener mengganti. Ya sing beli bener moten ya. barang tanggal 15 sampai tanggal 10 kusuwe Pak ya? Lah perangsane ta. Seje makane bergizi. Otaknya waduh, maka mengkononane akas bae kun gua dilaleku. Bener kun gua akas bae. Kali kata mengkonon gua. Keligane bae akas bae. Jadi ya jadi kok ibune Pak Haji Jajang kan, Bapak mau ke Masjidil Haram enggak? Saya saja ya Pak ya yang di rumah. Ya, tanggane kudu ngerti. Oh iya. Aja balik maning dulu Pak ya. Barokah. Aja balik maning dulu tengah dalan kelalen. Halul kono. Ya, kalau dia mau ngebe aja gelis-gelis balik ke ya. Kira-kira bagian setengah beduk. Enak kan beli. Ya, neko ya. Jadi, tahu itu umurnya Gusti kula diparingi umur panjang. Bang, pengen diparingi umur dawa, Pak? Pengen. Pengen beleng? Pengen. Pengen? Pengen. Saya dongane. Allahumma balighna Makkah wa Madinah, bangga pengen umur dawa, dongane daftar haji. Ayo, ngandel beli mau konon. Ngandel bela. Ayo beli terangkan ki bangga beli ngandel mah. Bangga pengen umur dawa wa daftar haji. Anak sing daftar mati sih Pak. Ya pun maharane dipanggil dingin seturunnya ke mana dipanggil kena malaikat menggodan Pak. Daftar dingin. Kenapa? Saya pada waktu di saksi haji ditanya, Pak haji ini berapa tahun berapanya? Saya jawab, kalau Bapak tahun 2014 daftar, nanti berapa tahun 2026 berapa tahun 504. Jawabannya ke Pak 4. Suwe temen Pak. Ya Allah Rabbi, untung 20 tahun suwe temen daripada daftar haji sampai 16 tahun 17 tahun. Sampean punten bangka ada dong aku pengen apa? Panjang umur, waras, akhir rezekine manjingnya pengen manjing surga beli. Pada menggonon. Ada. Komandan main manjing neraka. Mong. Lah kakak, HBG dong sama menggonon Pak. Dijawab 15 tahun 16 tahun mengko bakal ngangkat suwe teman sekarang akal-akalan sumpah mungkin. Bapak arep pendaftar umur pira? 7 tahun. 7 tahun ditambah 15 tahun dadi pira umurnya? 75 tahun. Lumayan ora 15 tahun kok. Lah. Hah? Jadi bakal sampean pengen
umurnya gawat daftar kaji dingin Pak di kota Cirebon ku 22 tahun. Masa tunggunya ya lumayan. Sampai misalnya umur segini 9 tahun nunggu 22 tahun 82 tahun. Waduh, jadi seboyok. Lah sampai jarak pengen itu nggak? Dongo diparingi panjang umur, waras, sehat, akar rezekinya matinya maju surga. Lumayan kunku. 22 tahun. Jadi kalau kita ingin panjang umurnya, serap pada daftar. Anak singgung daftar, Pak. Anak beli. Kakak. Daftar dingin, pengen haji mah, kayak wakaji sarkem. Orang wakaji sarkem. Wakaji sarkem itu mengkenen di videoku. Nembe daftar, Pak. Nembe daftar mesuk. Lunga-lungan Pak mobil karo calon mantu nih. Tuh dia sarkem calon mantu kamu. Siapa dia kamu? Saya mah nggak kenal sama aku. Nama saya mah Haji Sarkem. Waduh. Masa durung haji sih celuk. Haji, ya saya kan sudah daftar. Nambah daftar bayar pengen diceluk haji. Arek Haji Sarkem. Cuma sing aneh, teka-teka nih calon mantunya ku sarapanannya kuning Singapura Pak. Kayak ngapa suwi sarapan di Singapura. Berarti manganin Amerika kono. Ku cerita ya Pak ya. Jadi kalau kita ingin umurnya panjang, daftar ibadah haji, Allah memberikan umur yang panjang. Amin. Kenapa Allah memberikan umur yang panjang? Karena kita menunggu dan menanti untuk melaksanakan ibadah haji. Tauilah umur anak. Oh, kok bakat dong aku menggusti untuk diparing umur panjang. Cara Gusti Allah pengen umur dawat ta. Iya aja Gusti. Ya wis daftar haji ya. Umbe kula kok dia wis tua. Bagian tua gah sempatnya daftar haji bedingin. Ambiran matinya diceluk kaji daripada wis tua beli lunga kaji kajian. Kok beli? Sugi duit beli lunga kaji, wah ya kemarin kaji anu, kaji gaul. Nah, ini yang namanya haji mabrur itu yang seperti liyashadu manafi alahu, untuk menyaksikan manfaat yang ada di sana. Apa manfaat kita melaksanakan ibadah haji? Ketika orang melaksanakan ibadah haji luar biasa Pak Punten, enak uang ibadah hajiku. Arpan mangkat diiring, tekang ning koreng dilepas, naik mobil sampai tekang Bekasi, naik pesawat, aduh paling enak. Bulan Bapak ayu pada mangkat kaji, numpake kapal nuju ning tanah suci, ibadah haji kanggo mantepaken jiwa lan hati. Moga-moga angsal ridho ilahi. Jadi Kang Baridin bener dulang mana ya Pak ya? Bulan Bapak ayu pada mangkat haji, naik ke kapal nuju ning tanah kakang suci, ibadah haji kanggo mersiaken jiwa lan hati. Moga-moga angsal ridho ilahi. Rukune kaji kabe iku ana 6. Pira rukun haji 6 ya? 6. Bener beli kaji soleh, bener beli. Bener beli Kang Kaji Soleh. Ya apalakan mengkonanku. Hah? Ya. Kalen. Kang nomor siji iku niat. Ya toli kan umroh beli. Ya mobil aku nih kukeder, bakal aku nih paridinan kita kukeder kun kok. Kalau separidinakan maning kabe kuda 6. Rokone haji kabe iku ana 6. Ana 6 perkara bari nih. Rokone haji kabe iku 6 perkara. Nomor siji niat kaping pindho wukuf. Ora cocok ora Pak.
Cocok beli jangan sampean. Orang beli nyambung, jangan kesembung arane ga. Nyambung. Masa kau ini perkara nomor lorone wukuf mati kan. Dari bakal wong ngarang lagu iki, bakal lagune ter kabeh. Bakal kat kabeh. Nas kabeh Al-Qur'an kabeh. Ul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Idza jaa nasrullahi wal fathu, terus cocok. Sing ora cocok iki arane Musailama al-Kadzab, pengen ngarang menandingi Al-Qur'an judulnya kodok. Mau atifta ulahu sotun koko. Apa diarani kodok itu sing gawe suara kok ya ora cocok. Makanya untuk menandingi Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang yang akan menghantam Al-Quran itu tidak akan bisa. Al-Quran itu hebat. Had kabeh, nas kabeh. Ya beli. Pirun kabeh, ada pirun gapa. Ada beli pirun kok. Kuliah aywal ka, pirun kabeh. Anak ser kabeh, ada sing ser kabeh. Apa kan? Wal asri. Anak kan hebat Al-Quran itu. Coba kalau ser kabeh. Wah, hebat Al-Quran. Firun kabeh, luar biasa. Makanya di sini kulaan masa rukunnya haji 6 perkara siji niat loro hukum ing Arafah, nomor kaping 3 tawaf, nomor kaping 4 sa'i, nomor 5 tahallul, nomor 5 tertib. Benar kan nomor 6 tertib benar bukan ku. Cuma harapan lagu kakaknya ku keder mau lagu baridinan barang ini lah keder temen kita ku ngarang iki apa masa nomor lorone hukum ing Arafah. Memang hukum ing Arafah cuma kira-kira 6 perkara hukumnya kira-kira ana lanjutannya rara kabeh orang konon. Iya, saya dadakan gini. Keder balik. Nah, ini lagu keder balik ya. Sair dadakan. Jadi bakal sair dadakan. Kipunten ana lagune Tawang Nunuk. Ora Tawang Nunuk ana lagune. Coba Pak. Dicoba. Apa dengan dadakan apa lakan? Percuma saban dina mengtajuk kabeh ya. Sarungan nyandang anggone kupluk kabar. Yen masih demending banyu muntuk kabeh. Iya bangsane kukuk kabeh ora ku sair ku ora kuno bener. Kayak terbalik ya bener lagu ka. Anak maning demen bapane. Mujair mundur demen bapane, ngerti demen bapane. Lakune demen bapane. Aja diceritakan wong wadon demen bapane ku selingkuh. Monggo lagu demen. Masa bapane bae sing didemeni mbok beli didemeni. Nah, selingkuh, beli kena kun go wis. Ya, terus lihat satu manafi alam untuk menyaksikan manfaat. Apa manfaatnya? Orang yang melaksanakan ibadah haji, siji aja sokatan sombong. Orang yang ibadah haji hilangkan rasa sombong. Karena kalau orang melaksanakan haji merasa sombong, merasa pinter, merasa, maka di sini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang merasa kita sudah dikaji, engkau ya balik Pak kebeli dulu kaji beli gelem ya Pak Jajang sukikin ngaturi kokon melu tahlilan kana nggak mau saya Pak Jajang kesana yang nggak mau Pak Haji Jajang mangga datur baru makan lah arane kuku apa mau golinku hah? Ya iya bangga sampean bangga awak haji, wong lunga haji mangkat tak. Dipanggil arane bae. Umar, Pak Umar, ayo datang ke masjid. Pak Umar. Pak Haji Umar monggo diaturin mangkat. Karena apa? Yang diceluk haji ningan.
Lah. Nah, ketika yang seperti itu sudah muncul dan berada di dalam diri kita, ini merupakan sifat sombong yang ada dalam diri kita. Karena apa sifat sombong yang ada di dalam diri kita? Karena gelar hajinya tidak pernah disebut-sebut. Jadi nempel bang, wah kaji, bangga diatur, mangkat. Wah, mendek. Wage. Nah. Diarahin Fatimah. Fatimah. Ayo kondangan bareng. Fatimah kondangan bareng ya. Ibu Haja Fatimah, monggo kondangan bareng, ayo, lemes. Karena Pak Ustaz Haji, yang demikian ini adalah sebuah rasa sombong di dalam. Hilangkan semuanya. Wong orang-orang yang hebat, Imam Syafi'i begelakah haji ini sebutan aneh. Anak beli Imam Syafi'i haji ini Pak. Haji Muhammad. Hah? Haji Muhammad. Imam Syafi'i kan pengarang kitab Al-Um. Anak beli ning silsilah pertama niku Al-Haji Imam Syafi'i. Langka. Anak beli Pak. Bokatan anak ulah pengen baru kitab pengen baru Pak. Imam An-Nawawi tidak disebutkan sebagai pengarang kitab Safinatus Shalah, Safinatun Najah. Tidak ada nama Al-Haji, enggak ada. Padahal imam besar di sana. Jadi yang demikian itu harus hilang. Rasa sombong dan takabur. Apa rasa sombong dan takabur? Ini punten. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, datang dari sini, naik pesawat, turun, begitu datang di sana melihat Ka'bah yang pertama kali, maka ketika melihat Ka'bah luar biasa Pak, nangis. Apa? Begitu besarnya, begitu agungnya, begitu mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita melihat Ka'bah, begitu meneteskan air mata, nangis. Apa nangisnya? Kula sholat pirang-pirang tahun, kayak ngapa pengen baru Ka'bah Pak. Sampean umur 50 tahun, dipotong 15 tahun, berarti berapa tahun Pak? 35 tahun, baru berangkat usia 50 tahun, berarti baru 35 tahun kita bertemu dengan Ka'bah. Makanya ketika kita bertemu dengan Ka'bah di sana, kita harus berdoa dan meneteskan air mata. Jadi punten Pak Haji Jajang dengan Ibu, kalau sudah di sana begitu lihat nangis Pak. Maka kalau ada orang yang pertama kali melihat Ka'bah, kemudian di sana tidak pernah meneteskan air mata, tidak pernah menangis, maka akan dipertanyakan hatinya seperti apa orang seperti ini. Apakah qaswatul qalbi atau hatinya hati yang terbuat dari batu? Semua itu meneteskan air mata. Apa mani bakau sapran itu apa ada berpisah. Ya Allah Rabbi Gusti, menangis. Nangis. Ya Allah Rabbi Gusti, saya akan meninggalkan kota Mekah, akan menuju ke Indonesia. Kapan kami akan bisa kembali lagi ke sini? Rasa rindu selalu ada. Disinilah makanya sifatnya sifat jangan merasa sombong, jangan merasa pinter. Ada, jangan merasa pinter. Punten ada ceritane, Pak. Wong sing ngerasa pinter. Saya mah ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris, pokoknya bahasa Arab, bahasa ini pinter lah. Sudah saya mah kalau sudah di sana urusan bahasa Arab urusan gampang karena saya ahli bahasa Arab. Sombong gitu. Begitu tekankan apa diuji bahasa Arabnya blank nih kayaknya. Orang bisa apa-apa, blank. Orang bisa ngomong, orang bisa apa-apa. Kesasar, menang baik di karena pintu nomor 1, pintu Al-Fatah dan sebagainya. Pintu nomor 1 tuh orang ketemu, baru membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Terus baru di situ adalah Allah membukakan bahwa kau janganlah menjadi orang yang sombong. Ini cerita yang pertama. Yang kedua, pokoknya saya ada orang kaya hebat lah. Pokoknya saya kalau mau berangkat ibadah haji akan membawa pembantu. Pokoknya pembantu daftarnya bareng. Nanti kalau saya di sana yang ngurusi makan, ngurusi segala-galanya pembantu. Berangkatlah dia dengan pembantunya, anak dan istrinya berangkat. Apa yang terjadi? Ketika di Indonesia dia menjadi pembantu, begitu sampai di sana karena rasa sombong, rasa
rasa takabur, saya lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat. Begitu sampai di sana, apa yang terjadi? Pembantunya lara, Pak. Itu majikan aneh. Begitu tekan anak pembantunya lara. Jadi si ngurusi siapa, Pak? Majikan. Nah, si ngurusi siapa? Majikan. Majikan. Sing basuh akun kelaminnya majikan. Sing ngurusi ini WC ini majikan. Terus. Dan di dunia terbalik model begitu. Apa? Karena ada rasa sombong. Ya, begitu dia selesai ibadah haji baru terasa, oh iya wong ibadah haji makan. Jadi hilangkan rasa sombong, hilangkan rasa dirinya paling pintar, dan harus banyak tawadu pada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak tawadu. Maka apa yang harus kita banyak tahu? Yashadu manafi adahu. Dan yang nomor kedua, wayal kurusmallah. Harus memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa ingat pada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa tempat, Haji Jajang, yang harus kita perhatikan. Ada bacaan-bacaan yang harus kita laksanakan ketika kita berada di sana. Pertama, kita harus memperbanyak membaca la ilaha illallah. Ketika di mana kita memperbanyak la ilaha illallah? Ketika kita berada di Arafah. Yang kedua, perbanyaklah kita baca istighfar. Di mana? Ketika berada di Mekah. Bahkan di Mekah sengaja baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Kesasar astagfirullahaladzim terus. Dan yang berikutnya, ketika berada di Madinah, perbanyaklah membaca sholawat. La ilaha illallah, istighfar, dan sholawat. Yang kedua, untuk zikir ingat kepada Allah itu di mana lagi? Perbanyaklah kita membaca doa. Doa di tempat-tempat yang paling istimewa di sana. Banyak doa yang selalu kita panjatkan. Tetapi kalau ketika kita berada di Mekah, tempatnya sangat istimewa. Di manakah tempatnya? Pertama adalah di Arafah. Kalau di Arafah perbanyak doa. Doa yang banyak, Pak. Terus saja sampai beli kelingan Pak Haji Jajang, Ibu Haji Susi, tangga wetan, tangga kulon, tangga kidul, tangga lor ku diundangi kabeh. Ya. Tangga kidul, meneh haji, panggil. Tangga lor, ayo mangkat haji. Tangga guri, ayo haji. Tangga wetan, tangga kidul, tangga lor, dipanggil semuanya. Aja sampai nggak dipanggil, sedulur kita, anak kita, keluar, panggil semuanya ketika berada di Arafah. Karena apa? Karena ketika orang yang berada di Arafah, doa itu seketika pun juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, mohon ampunan pada Allah, dan doa itu di tempat-tempat yang sangat istimewa. Perbanyak doa. Di mana lagi doa itu? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Jabal Rahmah, atau tempat-tempat yang memang di situ adalah tempat sangat istimewa. Berdoalah. Wabil khusus kepala madrasah, Pak ya. Iya, kalau diundang kepala madrasah Sindur Kaji ku. Kepala madrasah Sindur Kaji. Siapa? Dakar haji dingin. Kita maju beli datar mana haji ku langsung bapak tuyain bak pesawat beda. Jadi menguragan. Udah dikaji penguragan. Punten jare dudu jare pula. Jare Pak Muhammad nih. Awas, kontoli kita diprotes. Wah, kan kabeli bener. Protes aja Pak. Pada kita kira duduk kepala kantor. Jadi mubalik ini Pak. Kontoli, waduh, juara kepala kantor. Begini, jangan, nggak bisa model begitu tuh. Saya posisinya lagi dari kiai, ceritanya mah mungkin nanti. Bapak dari kiai kembali dodok orang Pak. Orang akan salah bener gak pujarin kono. Oh iya, anak lagunya maning. Manuk jalak pengen nginung. Gorokane ngelak pengen nginung dingin. Siapa dorong ditawani kok? Ayo wah, pada mau kaji ya wah, pengen wakaji kok. Pengen. Seneng sampai nganterakan wakaji ku bangga sing dari sedulur Aduh, saya tuh pada tanggal 28 akan mengantarkan saudara saya. Kemana Pak? Ibadah haji. Seneng Pak persiapan mereka.
mobilnya sudah disiapkan, segala-galanya sudah disiapkan. Berangkat akan mengantarkan. Nah, nanti kalau sudah pulang, ingat Pak Haji Jajang, si nganter-nganter akan kudu ingat. Disebut. Sebutan. Mobil khusus kepala madrasah. Wak Haji Soleh disebut, Wak Haji Syarif Udin disebut, kepala madrasah Loro disebut, guru-guru madrasah lain negeri Loro, man 2, ayo pada mangkat haji, ayo sebutan narani A B C D. Gawa absen. Aja sampai beli keliwat di absen Pak. Sebut. Absen guru Bu Susi. Emang kok bakal wis balik ya jajah sampai beli kelingan konon beli engko bangka beli kelingan diwadani sampeanku kita mah aja manteraken mobil beja sampai oli nyewa mobil bagus polisi nyewa kamu nganteraken Wak Haji Jajang sampai tekan anak-anak akan kabeh kelambi seragam kamu nganteraken Wak Haji tekan anak pas waya balik boro-boro di pai kudung boro-boro di pai korma bating mati temen ya Wak Haji Jajang medit nah toliku ya pantes deh Wak Haji medit Tenang be Pak, wis belanja. Wis belanja ya tenang mulai negara tenang kan diantarkan sampai Korem diantarkan diberikan doa supaya monggo sampai didongakaken ya mana mereka didongakaken aja tolik ngersulah iwas mobil nyewa anak lagi darah mangkat baik pengen ngantarkan Wak Haji Jajang barang pas waya balik boro-boro oli apa kerja aduh ya korma aja nunggu korma oli sing Cianjur, toko Cianjur tadi sing toko Kanoman yang buah sing asli mah pada korma sing oli sing Cianjur bekadekan aja bating yang buah di sing korma kita mah jadi wasis nyalami baru boleh aduh deh nah jangan sampai seperti itu Pak engkau diwadani mengkon apa ki awak ke apa sih Wak Haji aja kini wah kini kecrap ya kuno bari grundal nih jero hati kuno ya bonan aja ya nah wah dia dasar tuh awak kita ditakoni mana tangga nih mana ini kono dengan terak Wak Haji Jajang mana apa loh ya apa jadi pada baik si bener bating kita gade takon mana nih tangga sebelah di Guruman Wak Guruman oh lihat pas Ibu Haji Susi kok nggak dapat apa-apa iya betul enggak Segigi belanja man. sebegitu pakaian seragam ke sana tuh hari ini orang-orang lihat apa-apa Wak Haji bedit Tambah belanja. aja ditambahin belanja nih Pak Haji belanja nih ditambahin jadi torinya begini baik tori dingin ya seturunnya makan belanja ditaruh di kamar ditulis saran iki oh ini kanggo Pak Haji selamat oh kabeh kurman wah ditulis sih tangga wetan tangga kidul sedulur sing daerah Sunda ya sing desa apa Pak yang dari Ciamis tulis semuanya terus ditulis nah kalau sudah kurang beli lagi Pak Ya Praga tuh Pak. Praga itu masalah perang Amri dari Haji Mabrur Lanjut terus. Ya kan mampu. kan Wak Haji mah mampu manis tato ilahi sabila wong sing mampu ya termasuk upaya kudu nggak wong mampu ningan wes senang yang hadir di sini saya kasih kurma Cocok. walaupun kurma Cianjur dari toko Cianjur dari kurma sing Arab mangel dengan Pak Gawai abot. Arab regane gaora ya pokok kurma bela sing pada gemuyu sing pada apa tapai kurma kabeh pokoknya jam-jam tapai jam-jam kadang kok bakal jam-jam diwantu mah ning diwantu mah ngerti diwantu ya jam-jam kan terbatas Iya. ditaruh ini kayak sing cilik Isi ulang. diisi ulang
Ang maning ini jam-jam. Oh sino halal jam-jam dibantu maning karo aku biasa. Oh, Pak Haji Soleh. Pengalaman pribadi. Iya pengalaman reyang Pak. Nah lagi tahun 2008 tepai kabeh. Ada sing tangga beli ketuan, apa sing beli ketuan kodong? Toko kita ke meser tegal gubuk. Beli bohongan beneran. Bongkatan jalan wak kaji mendit kita ke. Pakai mabrur. Ya si penting mah haji mabrur lah. Toko di tegal gubuk Pak. Tangga sebelah kanan beli ketuannya. Tercatat yang biarane gini. Siapa anak sing lagi pada waktu wali batu sapar ngupai amplop nih kita kan. Tercatat, bangga kalbak gede, tepai cere. Ya ora Pak. Iya. Bangga sing ngupai pacrit, kudung. Non. Boko tasbih. Anar-ganar rupa nih mengkonon lah. Tasbih lah mengkonon. Sing beli kedum najan kalau didodok pada tasbih bae lah. Pengalaman. Terang-terangan mawon ya. Reang dewe. Umma berdua kaji jadang dodo. Kula dewek Pak, lagi mangkak haji ku tak tulis mengkono catet tik. Kini sing radan gede gini. Wah. Toko nih pasar pinggir matahari kah? Tepo, pakono kasih bagus. Bisa kasih ngarap pasang. Nih Pak Tepo, juga bagus semua dia takon. Warna iya wak haji, Tepo nih bagus. Warna kuning Pak ya? Warnanya kuning kayak Aladin Kak. Iya. Kayak Aladin nggak pada kan bagus ora lumayan. Pada madukunin maning Balong. pasar balong ini kan rombongan sampai semobil Pak lagi tuku. Waduh tak deleng maning kamar masih kosong. Iki catatan kita kia ketemu. Barang kula yang berbayu mah wong ibadah haji ku pada bekara wong harapan hajatan. Mana sih gak berasa kintal keding Pak. Yang mikirin lah berasa kintal kia apa? Kini kamu ngapain berasa kintal. Ya formas kintal ora Pak. Wah, formas kintalnya beli orang lah. Pak Haji Soleh, aku. Waduh, kepikir. Waduh, anak sih nganggo beras. Mani-mani beras embuan berasnya sekintal setengah kintal. Anak mani sing berasnya rontang setang. Dicatat sudah kuni setang rontang oleh tasbih. Jero. Ya orang apa-apa lah kita mau kalau nalek akan kita dewek. Kin mabokatan saban ibadah haji pusing inget tak karo tangga, karo batur, karo sedulur aja sampai mengko bakal balik di wadah wak haji medit. Bis. Lanjut. Kalau kami Saya kurun asmAllah kau mengatakan bikin yang bisa Allah. Pertama, Dorong kamar dulu. ya, pertama, zikir Gusti Allah di tempat yang paling hebat. Ya. Yang kedua, tolong punten Pak Haji Jajang beli Al-Quran di sana. Al-Quran itu dibaca dulu, kemudian diwakafkan. Wakafkannya untuk siapa saja? Orang tua yang sudah meninggal, saudara yang sudah meninggal, ibu yang sudah meninggal, atau bapak yang sudah meninggal, wakafkan. Supaya apa? Bahwa pahala itu akan mengalir. Kadang-kadang tekang anak beli kelingan Pak wong Indonesia, boro-boro tuku Al-Quran. Wong ibadah haji begitu cenderung doang mas kudin. pating gerantung. Pating gerantung. Pating gerantung. Bener Pak. Kula dewek kebakal dengakeun toko mas waduh, wong wadon kita ya. Ngiler. Gawa duit pas-pasan. Namun gawa duit akan tak borong lah. Kira-kira balik ke semene Mas. Mung bayang duitnya pas-pasan wong haji gak kita mah. Dasar ibadah haji bae ya wes bisa aja borong-borongan maning lah. Lillahi ta'ala bae lah saya. Iya. Bagus bilang Mas luar biasa. Haji, sini. Enak pa dengan aku. Minum. Bangka sing dagangan aneh kan pelayannya wadon Pak. Pelayannya Lanang. wadon. Haji nih. Langka wadon. Bangka pelayannya lanang ku enak kan. Bangka karo Indonesia. Wong kana ki Pak paling seneng karo wong Indonesia.
Percaya boleh? Kenen. Wong Indonesia iki bakar pan ibadah di dangdan, Pak. Borean. Bedakan, ngerti beli bedakan kok? Korean. Ini ciri khas orang Indonesia kalau mau ibadah waktu subuh, boreannya medok. Soleh. Makanya soal awas ya. Apa boreannya medok? Karena kebiasaan bakal ikan harapan kondangan deh. Kuburnya medok tapi bakar turun kalau lakinya mampu dibacin. Indramayu. Indramayu, tuntun ikan beli beda pira kalau sampean kok. Ya benar. Terutama waktu soleh. Soleh. Benar boleh? Benar. Lamun arepan kondangan, lamun anak acara, lamun anak padangdane setengah jam. Masya Allah. Kurang. Jangan sedelek tuh Pak. Iya, kadang-kadang mah komplit dangdan kita. Ini kayaknya gak dikacani. Kabeane. Sabenane, Pak. Tapi bakar panturu karo lanang mambune apa? Apa? Minyak kayu putih. Sanggone balsem. Bengi Jumat di suguhane balsem ulang. Ya pantesan nih orang ngegamong kuningan. Mau nggak ada kita turun bengi Jumat. Pak, anak ibu Pak. Sunnah. Enggak mau lah saya mah. Karena Pak bau balsem. Awas Waton ke. Awas. Awas Ibu. Ibu awas. Bangga bengi Jumat kuburan nasi medok. Apa Kang Wangi? Mampu nasi wangi, ambil orang larangan ngeket bae konon. Kenapa orang larangan bisa lur maning beli ngeket bae? Karena sampean borean di bakawayan pengajian. Kuburan di bakawayan kondangan. Arpan hajatan kuburan bagus medok. Bareng karo laki nih mah ya bor-bor kuburan. Bener beli makanan kok. Benar. Begitu bengi Jumat dibilang, wah, kayak berokan. Kenapa kayak berokan? Dia mau orang pupur-pupuran nacan jeningan. Baru begitu mancing Pak Blos. Bawa apa Pak? Bau balsem. Coba lamun mambune wangi. Bengi Jumat mambune wangi, parfumnya wangi. Apa? Enak. Wong lanang ikan ngesek bae kun ku pabli ado-ado. Ya, enak temennya dari wong wadon ki. Aduh. Ya Pak ya? Ya. Bener Pak? Benar. Bener beli? Bener. Iki Bapak sing radang tua ki. Kabinet masih NC beli Pak. Ah. Enak. Jadi di sana itu kalau orang ibadah haji orang Indonesia senang pada anakku supir. Karena apa? Karena dia nyupir, tetapi di sebelahnya orang Indonesia lagi pada dangdan. Kelihatan ini, Borean. Jadi aku lagi dodok ngarep pernah tahun 2008, 2010 terus dodok. Kenapa kamu itu supir? Seneng Pak, nyupir ku. Digoyang-goyang seperti kesenangan. Tak delengaken baik. Mani-mani deleng di kaca spion. Mani-mani deleng kaca spion. Bareng tak tewok ngguri. Oh. Pantesan supir ki bemuyu baik. Delengaken jamaah haji arepan salat subuh pada borean mentor-mentor. Lah, dari kesenangan nih anakku. Karena nih karena mau. Lagi tahun 2000 semana kamu kono Pak. Ya, iki ya. Wayal kurus Allah. Yang nomor 3. Banyak berdoa di tempat-tempat yang istimewa. Dan yang nomor 4, punten, ketika kita mau berdoa di Raudhah pada Rasulullah SAW, tolong sendalnya dilepas. Ya, ada kayak ini karena arban go ngabe sendalnya orang dilepas-lepas saja. Apa sebabnya kok dilepas? Memang tidak ada ajaran, tidak ada tuntunan, tidak ada. Tetapi merupakan bentuk daripada akhlak. Ya, bentuk daripada akhlak yang tidak diajarkan. Punten, ya, sampai harapan bertamu di gua. Anjing orang yang kena kirim baik haji jajang. Bersih nih konoku. Sampean manjing bertamu di kanan, sendalnya dinggo pae nih jero.
sampai manjing di jero kamar digobay sendalnya, sepatunya digobay di cepetang terus beli sampai. Timbangi tak beli. Memang tuan rumah tidak marah. Tuan rumah tidak akan marah. Kenapa? Kalau marah tidak pernah, tidak marah. Tetapi etika pula ketika sampai di sana, maka disitulah ada kita akhlaknya. Dan yang terakhir saya pesan pada Haji Jajang. Jadi ketika mau berangkat pada hari ini juga Pak Haji Jajang dan Ibu Susi, jaluk pangapuran yang sampai KB, jaluk pangapura ya Pak ya. Jaluk pangapura sebab yang namanya haji ini sebuah perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah ini semuanya lepas Pak. Ketika orang itu mau meninggal dunia, nah panggilan si nomor loro adalah dipanggil dengan malaikat. Kan keluar apa? Nomor 3 dipanggil oleh malaikat. Siapa yang dipanggil oleh malaikat? Malaikat juga memanggil Pak. Cuma ketika orang mau ibadah haji dipanggil malaikat, ada yang dipanggil sebelum berangkat, ada yang dipanggil di dalam perjalanan, ada yang dipanggil ketika di sana, ada yang dipanggil ketika mau pulang. Pulang hanya tinggal 2 jam lagi, dia sholat di Masjid Nabawi karena memang itu adalah merupakan gelombang kedua. Kemudian sholat di sana, baru begitu sholat meninggal dunia. Ini namanya dipanggil oleh malaikat. Terjadi itu Pak. Di sana itu yang namanya kematian tidak bisa diprediksi, gampang. Begitu orang matiku gampang Pak. Kalau dipanggil juga sebelumnya berangkat, ada juga yang dipanggil sebelumnya berangkat. Contohnya apa? 1 minggu Arfan mangkat, atau ketika dia mau berangkat, begitu datang di asrama haji terus sakit digawa di asrama haji embarkasi Bekasi, kemudian masuk meninggal dunia, berarti kan dipanggil sebelum berangkat. Dan yang ketiga dipanggil oleh setan. Setan gak manggil di wakajiku Pak, ada sembarangan. Apa setan tidak memanggil? Manggil semuanya juga. Setan juga memanggil. Orang yang ibadah haji dipanggil oleh setan. Engkau melaksanakan ibadah haji, maka ketika di sana terjadilah fala rofata wala fusuko wala jidala. Disinilah dia melaksanakan ibadah haji, tetapi dipanggil oleh setan. Kalau sudah di sana biasanya orang yang melaksanakan ibadah gampang tukaran aneh Pak. Wong lanang karo wadon gampang tukaran aneh, gampang bermusuhan, hanya urusan kamar bisa jadi tukaran. Urusan Hanya AC. urusan sepele bisa jadi Pak. Hanya kamu urusan kokon gawe kaken milaki rapi tukaran Pak. Ini wala jidala gampang. Wala rofata beli kena ngomong jorok tinggal aku. Tergantung kebiasaan saya dengan Pak. Kadang-kadang kalau ngobrol begitu sampai tukang anak beli kelingan error. Contoh, begitu kita akan melaksanakan tawaf yang pertama atau umroh ya, umroh yang pertama, umroh karena kita baru datang, nembe teka si mobil menuju kamar mesti dilepas wong wadon ki kudungnya anak. Kadang-kadang itu terjadi. Mohon nanti diingatkan. Oh, karena kebiasaan kula nih kena disokatan nganggo kudung, ya beli disangkanya masih turun tidak sedang melaksanakan umroh. Ketika sedang melaksanakan umroh, kudungnya dilepas. Begitu kudungnya dilepas berarti apa? Kena dam. Nah, fala rofata wala fusuko wala jidala. Dan ketika itu adalah sudah terjadi, maka setan pun memanggil orang yang melaksanakan ibadah haji, dan memanggil setelah orang itu pulang dari ibadah haji. Makanya di sini, monggo Pak. Makanya haji yang mabrur itu haji yang seperti apa? Nah, boleh jelaskan. Haji yang mabrur itu standarnya bukan ketika kita melaksanakan ibadah haji, tetapi ketika pulang pasca ibadah haji akan dilihat apakah dia mabrur atau tidak. Ya. Sholat subuh di sana kita berangkat jam 6, jam 3 malam Pak, sholat subuh. Itu terus. Begitu pulang, teka rumah, boro-boro sembahyang di masjid. Apa aja kita mau jauh sampai ganjaran aneh. Minta anakku. Tadi sholat ya kita mau di sholat di mobil dewekan.
Nah ini terus wakaji gaul, kudu wakaji gaul ku wakaji panggilannya setan. Wakaji gaul ngerti wakaji gaul apa? Mau ka pertama ngawali wakaji gaul mengko aja tadi wakaji gaul. Oh, wakaji gaul ku di konon lagune ka enak kan Pak. Promokaken bae di kabun wakaji gaul ya Allah. Keceluk arane wakaji gaul. Keceluk apa ya kana? Pertama kan repeka. Ya Allah, lebih punten. Jadi haji yang mabrur itu dilihat setelah kita pulang di Indonesia. Tinggal lakunya. Dan yang terakhir ini untuk Pak Haji Jajang dan Ibu, ketika mau berangkat titipkan semuanya. Titip Pak. Titip pada Allah. Buka di belakang. Pintu di belakang gue nungguin anak beli Pak. Anak. Nah kalau sudah di pintu nanti dibuka. Ketika mau berangkat baca wa ufawwidu amri ilallah. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah, aku titipkan semuanya pada Allah. Baca Fatihah, baca wa ufawwidu amri ilallah. Titip karo Gusti Gusti kulaki umah, anak, kayaan, mobil, motor, pangkat, jabatan, titip Gusti kulaki ing panjenengan, titipkan semuanya pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Nah, terus ini ada tulisan di pintu. Pintu itu mangga ditulis dengan apa? Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Ini tulisan mangga Pak Haji Jajang ditulis innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Nah, setelahnya itu kita mau keluar dari rumah. Ketika kita mau dari rumah pun juga baca itu wa fawwidu amri Allah, baca surat Fatihah. Dan jangan lupa, punten, orang tua yang sudah meninggal itu berikan bacaan hadiah Fatihah. Nah, untuk sila berangkat, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.